Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, hari ini waktunya belajar IPA. Materi IPA hari ini yaitu tentang penyakit telinga dan menjaga kesehatan telinga. Sebelumnya, silahkan keluarkan dulu alat tulisnya, lalu mencatat materi-materi yang perlu dicatat. Sebelumnya, Ustazah mau review dulu nih materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita membahas mengenai organ pendengaran, yaitu telinga. Nah, telinga terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Kemudian telinga tengah terdiri dari selaput gendang dan 3 buah tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput atau koklea, tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian ada telinga bagian tengah yang berhubungan langsung dengan rongga mulut melalui saluran eustasius. Telinga merupakan salah satu organ penting bagi kita, karena itu kita harus menjaga kesehatan telinga dengan baik untuk menghindari berbagai macam penyakit dan gangguan yang dapat menyerang. Penyakit yang menyerang telinga biasanya selain menyulitkan kita untuk mendengar, juga dapat menyebabkan rasa sakit dan pusing yang memicu sakit kepala. Ini karena telinga tidak hanya menyediakan kemampuan untuk mendengar, namun juga untuk membantu keseimbangan tubuh dalam bergerak. Pertama, kita akan membahas mengenai penyakit telinga terlebih dahulu ya. Sebelumnya, silahkan buka buku paketnya halaman 116. Sambil mendengarkan, bisa juga sambil disimak bukunya ya. Yang pertama, ada infeksi telinga. Infeksi telinga dapat disebabkan oleh bakteri dan virus yang masuk ke telinga manusia. Infeksi telinga ini dapat menyerang setiap bagian telinga. Infeksi telinga ini bisa ditandai dengan keluarnya cairan dari dalam telinga seperti gambar yang ada di bawah. Kemudian juga bisa terasa pusing, lalu terasa sakit pada bagian telinga. Selain itu, infeksi telinga dapat menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Yang kedua, ada infeksi telinga luar. Infeksi telinga luar dapat disebabkan oleh kebersihan yang buruk, seperti mengorek telinga secara berlebihan maupun membiarkan kotoran telinga menumpuk. Nah, gejala yang muncul pada penyakit ini berupa sakit pada telinga, sakit saat membuka mulut, serta gangguan pendengaran apabila terjadi pembengkakan telinga. Selain itu, infeksi telinga luar dapat juga disebabkan ketika kita berenang, kemudian air masuk ke dalam telinga. Nah, kondisi lembab pada telinga ini dapat memicu tumbuhnya jamur dan bakteri sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Yang ketiga adalah infeksi telinga tengah. Infeksi telinga tengah merupakan penyakit yang dapat menyebabkan telinga bagian tengah mengalami peradangan. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan karena bakteri dan virus penyebab infeksi menyebar dan melewati saluran eustasius. Yang keempat yaitu tuli. Tuli merupakan kondisi yang terjadi apabila telinga tidak dapat mendengar karena adanya gangguan pada penghantaran getaran suara. Penyakit ini dapat disebabkan oleh penyumbatan serumen, penebalan atau pecahnya membran timpani atau gendang telinga, dan melemahnya fungsi tulang-tulang pendengaran. Coba perhatikan pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan adanya retakan pada gendang telinga. Ini merupakan contoh gambar perbandingan antara gendang telinga yang normal pada bagian kiri dan gambar gendang telinga pecah pada bagian kanan. Perhatikan perbedaannya.
Ketika gendang telinga normal, tidak terdapat lubang, namun ketika gendang telinga pecah, terdapat lubang pada sisi tengahnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan telinga. Yang pertama yaitu membersihkan telinga secara teratur. Telinga sebaiknya dibersihkan seminggu 1 kali. Nah, apabila terlalu sering membersihkan telinga, itu tidak baik karena bisa menyebabkan luka dan infeksi pada dinding telinga. Jadi, membersihkan telinga terlalu sering itu tidak baik ya, cukup 1 minggu sekali. Yang kedua, hindari penggunaan korek kuping. Kebiasaan menggunakan korek kuping untuk membersihkan telinga bagian dalam itu tidak baik. Karena penggunaan korek kuping dapat menyebabkan kotoran yang hendak kita keluarkan justru akan ikut terdorong ke dalam. Nah, gunakan korek kuping hanya untuk membersihkan daun telinga dan rongga luar. Jangan sampai ke dalam ya, karena ketika kita menggunakan korek kuping terlalu ke dalam dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga. Seperti gambar ini. Pada gambar sebelah kanan menunjukkan ketika kita menggunakan korek kuping terlalu dalam dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga. Coba perhatikan pada gambar. Yang ketiga, kunyah makanan dengan baik. Kotoran di telinga dapat keluar dengan sendirinya ketika mengunyah makanan dengan baik. Karena itu, kunyah makanan dengan cara yang tepat agar telinga terdorong untuk mengeluarkan kotoran. Yang keempat, jauhi lokasi yang bising. Suara bising sangat mengganggu pendengaran kita dan perlahan akan menyebabkan kerusakan pada telinga. Jika kita berada di tempat yang bersuara keras, sebaiknya tutup lubang telinga kita menggunakan kapas. Cara ini bisa mengurangi suara bising dan bisa mengurangi resiko kerusakan pada fungsi pendengaran. Yang terakhir, perawatan secara rutin ke dokter THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Apabila kita merasakan ada gangguan pada telinga kita, seperti terdengar bunyi-bunyi atau benda yang bergerak di dalam telinga, sebaiknya segera berkunjung ke dokter THT untuk mengetahui kondisi kesehatan telinga kita. Lakukan pemeriksaan minimal 1 tahun sekali. Sekian materi IPA pada hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa terus belajar ya. Nah, Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.